Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Algan Amru dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. NIM saya 172-1095. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerjaan saya berupa artikel dengan judul Coping Stress Remaja Yatim Piatu Saat Masa Pandemi. Artikel ini saya buat untuk memenuhi sidang skripsi saya. Berikut adalah slide yang akan saya tampilkan. Nomor satu yakni pendahuluan. Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Di Indonesia sendiri, banyak sekali para remaja bahkan anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ada yang ditinggalkan sejak kecil dan ada juga yang ditinggalkan kedua orang tuanya saat ia dewasa. Semua hal yang dialami remaja panti asuhan akan membuat anak panti asuhan tersebut menjadi stres jika mereka tidak berpikir panjang. Stres adalah apa yang seseorang rasakan ketika bereaksi terhadap tekanan, baik dari luar diri, sekolah, pekerjaan rumah, kerja paruh waktu, aktivitas setelah sekolah, keluarga dan saudara atau teman-teman, maupun dari dalam sendiri seperti ingin berprestasi di sekolah, ingin menang, marah kepada adik atau kakak. Jika remaja dapat mengatasi tuntutan yang dibebankan kepada mereka dan menghilangkan stres yang mereka rasakan, maka stres dapat dihindari, sehingga diperlukan perilaku coping untuk mengatasi stres tersebut. Coping adalah semua bentuk perilaku dan pikiran negatif atau positif yang dapat mengurangi kondisi yang membebani individu agar tidak menimbulkan stres. Strategi coping dibagi menjadi dua bentuk, yaitu coping yang berpusat pada masalah atau PFC dan coping berpusat pada emosi atau EFC. PFC atau problem focus coping adalah cara pemecahan masalah secara langsung dengan tindakan menghilangkan atau mengubah stresor. Sedangkan emosional focus coping adalah strategi coping yang lebih berorientasi pada emosi yang hanya bersifat sementara dan tidak berusaha menghilangkan atau mengubah sumber stres. Tujuan dari perilaku coping adalah untuk mengurangi kondisi lingkungan pribadi yang menyusahkan, beradaptasi dengan kejadian atau kenyataan negatif, menjaga keseimbangan emosional, mempertahankan citra diri yang positif, dan terus memiliki interaksi yang memuaskan dengan komunitas yang lebih besar. Kondisi stres yang dialami setiap orang berbeda-beda. Kondisi kehidupan sebagian orang sangat rentan terhadap peristiwa traumatis, sementara sebagian besar lainnya telah dibebani oleh stres sepanjang waktu. Pernyataan penelitian atau rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya bawa ini adalah gambaran ataupun stres apa yang digunakan oleh remaja yatim piatu di Yayasan Desakno Tulangan. Metode. Metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai sehingga penelitian akan berjalan dengan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif, metode penelitian kuantitatif. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel tunggal yaitu coping stress. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja panti asuhan yang berjumlah 100 orang, remaja yatim piatu panti asuhan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan dalam penelitian ini adalah dengan skala psikologi, yaitu skala coping stress. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Adapun strategi deskriptif sendiri merupakan teknik penyajian data yang dilakukan dengan menganalisis data mentah atau hasil kumpulan data, lalu mendeskripsikan dan menggambarkan data tersebut sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, di mana sampling jenuh adalah teknik menentukan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Adapun model skala psikologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang dimodifikasi peneliti untuk mengungkap dukungan dan coping stress dengan menggunakan 4 pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai atau SS, sesuai atau S, kurang sesuai KS, dan tidak sesuai TS. Hasil hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Data deskriptif coping stress. Coping stressnya N-nya 100, minimum 128, maksimum 172, min 148, standar deviasi 8,54. Dan aspek sama aspek IFC dan aspek PFC bisa dilihat di tabel berikut. Dan tabel 1.2 menjelaskan coping stress ditinjau dari jenis kelamin, yaitu EFC, kategori EFC pada laki-laki frekuensinya 25 orang dengan jumlah persentase 39%, sementara PFC frekuensinya yaitu di laki-laki 39 orang dan jumlah persentasenya 61 orang, sehingga coping total pada laki-laki berjumlah 64 orang dengan persentase 100%. Di perempuan, EFC frekuensinya yaitu 30 orang dengan persentase 83%, sementara di PFC sendiri pada perempuan yakni sebanyak 6 orang dengan jumlah persentase 17%, sehingga coping total yaitu 36 orang dan jumlah persentasenya 100%. Tabel 1.3, coping stress pada aspek IFC, yakni seeking sosial, emotional support, distancing, escaping, avoid, self-control, accepting, responsibility, reapalsial, dan jumlah. Bisa dilihat dalam tabel berikut. Di tabel 1.4, coping stress aspek PFC yaitu aspek seeking social support, jumlah frekuensinya 45 orang, konfrontatifnya 15 orang, painful-nya 40 orang dengan jumlah 100 orang, dan persentasenya yaitu seeking 35%, konfrontatif 29%, painful 35%, sehingga jumlahnya menjadi 100%. Pembahasan. Penelitian mengenai coping stress ini dilakukan pada remaja yatim piatu di Desa Panti Asuhan Desa Kenongo sebanyak 100 orang remaja yatim piatu. Sebanyak 64 orang adalah responden berjenis kelamin laki-laki dan 36 orang lainnya adalah berjenis kelamin perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui coping stress yang digunakan oleh remaja yatim piatu di Desa Kenongo Tulangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa baik remaja panti laki-laki maupun perempuan menggunakan emo, baik EFC maupun PFC pada remaja panti asuhan laki-laki sebanyak 25 dari 64 remaja atau 39% menggunakan EFC dan sebanyak 39 dari 64 orang atau 61% menggunakan PFC. Data ini menunjukkan bahwa remaja yatim piatu panti asuhan laki-laki sebagian besar menggunakan PFC dan selebihnya menggunakan PFC dalam mengatasi masalah yang menimbulkan stres. Pada remaja panti asuhan perempuan ditemukan sebanyak 30 dari 36 remaja atau 83% menggunakan EFC dan sebanyak 6 atau 17% remaja menggunakan PFC. Hal ini menunjukkan bahwa remaja panti asuhan perempuan pada umumnya menggunakan EFC dan sebagian kecil menggunakan PFC dalam mengatasi masalah yang menimbulkan stres tersebut. Temuan di atas sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari tahun 2010 yang menyatakan bahwa pada gambaran coping stress berdasarkan jenis kelamin terlihat coping stress pada dimensi PFC lebih banyak laki-laki yaitu 45 remaja
atau 52%, sedangkan dimensi EFC lebih banyak pada perempuan yaitu 50 siswa atau 60%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa laki-laki banyak pada lebih sering menggunakan PFC. Laki-laki cenderung merespon masalah yang dihadapi dengan menggunakan persepsi berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti melakukan pembalasan ketika dianiaya dan meminta bantuan pada ahlinya. Dapat dilihat pada jawaban subjek yang menyatakan sering membela diri, sedangkan perempuan lebih sering menggunakan EFC karena cenderung mempersepsikan masalah yang dihadapi dengan emosi-emosinya seperti menangis, mengisolasikan diri, berusaha untuk sabar dan menerimanya. Temuan penting penelitian yaitu di sini peneliti ingin mengetahui cara masing-masing dari anak yatim piatu tersebut, cara menyelesaikan masalahnya dengan melakukan sedikit wawancara untuk mengalih informasi dari anak yatim tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu remaja panti asuhan berkenaan dengan masalah yang sering subjek alami. Subjek mengatakan bahwa ini ada percakapan antara peneliti dengan subjek. Dan selanjutnya, ini manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Satu, keunggulan teoritis. Peneliti ingin penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami strategi coping dalam perkembangan psikologi umum, khususnya psikologi sosial dan psikologi pendidikan. Dua, manfaat nyata untuk panti asuhan dapat digunakan untuk mewakili pandangan pengurus panti asuhan dan pengasuh tentang bagaimana anak-anak penghuni yayasan harus menerapkan strategi coping dan berikan instruksi ketika efek coping buruk. B. Untuk remaja di panti asuhan, yaitu peneliti berharap dapat menemukan cara yang tepat untuk mengatasi stres. Lanjut, ini referensinya bisa dilihat ada 10 referensi yang diambil oleh peneliti. Sekian presentasi sidang yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan dijawab di sesi pertanyaan setelah ini. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.